Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Khalifah dengan NIM 1908106156 dari Dadis Biologi E semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem untuk SMA kelas 10 pada semester 2. Adapun kompetensi dasar pada materi ekosistem ini, yang pertama 3.10 itu menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Kedua, 4.10 menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem atau jaring-jaring makanan dan siklus biogeokimia. Adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran ekosistem yang saya paparkan sekarang yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan definisi dari ekosistem, yang kedua menyebutkan macam-macam ekosistem, yang ketiga menjelaskan komponen penyusun ekosistem, yang keempat menganalisis interaksi antar komponen ekosistem, yang kelima, membedakan simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang keenam, membuat media berupa gambar tentang interaksi antar komponen dalam ekosistem. Penjelasan pertama yaitu komponen penyusun ekosistem dan ruang lingkupnya. Makhluk hidup melangsungkan kehidupannya dengan berinteraksi satu sama lain. Interaksi antar makhluk hidup di lingkungannya tersebut akan membentuk suatu sistem. Nah, sistem tersebut bersifat fleksibel, selalu berubah-ubah, namun selalu menuju arah keseimbangan. Sistem ini disebut dengan ekosistem. Jadi, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen penyusun ekosistem. Yang pertama ada komponen biotik, yang merupakan bagian ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, ataupun makhluk hidup pengurai. Yang kedua, komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri atas benda-benda tak hidup meliputi faktor fisika dan kimia. Jenis-jenis ekosistem dibagi menjadi dua, ada ekosistem darat dan ekosistem air. Materi kedua yaitu tentang pola interaksi dalam ekosistem. Pola interaksi yang pertama yaitu interaksi antara komponen abiotik dengan biotik. Interaksi ini yaitu terjadi antara sinar matahari dengan tumbuhan melalui proses fotosintesis. Tanpa adanya sinar matahari, maka proses fotosintesis oleh tumbuhan tidak akan terjadi. Yang kedua yaitu interaksi antar komponen abiotik. Nah, komponen abiotik dalam suatu ekosistem ini akan mempengaruhi komponen abiotik yang lain. Interaksi tersebut membentuk hubungan timbal balik. Contohnya yaitu intensitas cahaya yang makin tinggi akan menyebabkan penguapan air yang meningkat. Yang ketiga, ada interaksi antar komponen biotik. Ada berbagai jenis. Yang pertama adanya interaksi netral, predasi, kompetisi, dan simbiosis. Nah, simbiosis ini dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme yaitu simbiosis yang menguntungkan. Simbiosis komensalisme, simbiosis yang satu untung dan yang satu rugi. Dan simbiosis parasitisme yaitu saling merugikan satu sama lain. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu aliran energi dan daur biogeokimia. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu organisme ke organisme lainnya. Aliran energi dapat berupa rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Adapun pengertian dari daur biogeokimia yaitu merupakan daur perpindahan materi dari komponen abiotik
ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Nah, penjelasannya akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, adanya rantai makanan. Nah, rantai makanan ini merupakan proses makan dan dimakan yang diikuti perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain dalam tingkatan tertentu. Tingkatan dalam rantai makanan disebut trofik. Berdasarkan tingkat trofiknya atau berdasarkan tingkatannya, rantai makanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama ada rantai makanan perumput dan yang kedua ada rantai makanan detritus. Yang kedua ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah hubungan alami dari rantai-rantai makanan representasi gratis dari proses makan dan dimakan dalam komunitas ekologis. Dalam jaring-jaring makanan, satu jenis organisme dalam tingkat trofik tertentu dapat dimakan atau memakan beberapa organisme yang berbeda jenis. Yang ketiga, piramida ekologi. Piramida ekologi merupakan gambaran yang menunjukkan hubungan struktur trofik dengan fungsi trofik. Piramida ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu pertama piramida jumlah, yang kedua piramida biomasa, dan yang ketiga piramida energi. Selanjutnya, yang keempat yaitu adanya daur biogeokimia. Energi ekosistem berasal dari energi matahari yang digunakan produsen untuk berfotosintesis. Energi tersebut diubah menjadi energi kimia dan kemudian diteruskan ke konsumen dalam bentuk senyawa-senyawa organik dalam makanannya dan dibuang dalam bentuk panas. Aliran energi pada suatu ekosistem tersebut berjalan dalam satu arah. Dalam ekosistem terjadi pergerakan unsur-unsur nutrien yang terjadi secara berulang-ulang melalui komponen abiotik dan biotik. Nah, proses ini disebut dengan daur biogeokimia. Ada beberapa macam dalam daur biogeokimia sesuai dengan daurnya. Yang pertama ada daur air. Daur hidrologi atau daur air ini adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Nah, daur hidrologi dibantu oleh tumbuhan hijau yang melakukan transpirasi. Terdapat ada 3 tahapan dalam proses daur hidrologi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, evaporasi dan evapotranspirasi. Nah, evaporasi dan evapotranspirasi ini merupakan proses penguapan yang terjadi pada sumber air di bumi seperti air laut, air sungai, air danau, dan sebagainya. Karena terkena panas dari sinar matahari, adapun evapotranspirasi merupakan penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan hijau sebagai hasil dari proses fotosintesis. Oleh karena itu, tumbuhan hijau memiliki jumlah yang banyak di alam. Maka penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan tersebut sangatlah penting dalam proses daur hidrologi. Yang kedua itu kondensasi. Nah, kondensasi ini adalah pembentukan awan dan mendung sebagai hasil dari penguapan. Pada atmosfer, uap air mendingin dan berubah kembali menjadi cair dalam bentuk awan. Jika uap air terus-menerus terjadi, maka awan akan menjadi mendung. Yang ketiga, itu presipitasi. Presipitasi ini merupakan proses turunnya air dari mendung. Air tersebut dinamakan hujan yang turun ke bumi. Air hujan ini akan kembali lagi ke sumber air dan sebagian dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan.
Kemudian daur hidrologi akan kembali dan dimulai dari awal lagi. Yang kedua yaitu daur sulfur atau belerang. Belerang dalam tubuh organisme ini merupakan unsur penyusun protein. Di alam, sulfur atau belerang terkandung di tanah dalam bentuk mineral tanah dan di udara dalam bentuk SO atau gas sulfur dioksida. Ketika gas sulfur dioksida yang berada di udara bersenyawa dengan oksigen dan air, akan membentuk asam sulfat yang ketika jatuh ke tanah akan menjadi bentuk ion-ion sulfat atau SO4-2. Ion-ion sulfat ini akan diserap oleh tumbuhan untuk menyusun protein dalam tubuhnya. Nah, ketika manusia atau hewan memakan tumbuhan, maka akan terjadi perpindahan unsur belerang dari tumbuhan ke tubuh hewan atau manusia. Ketika hewan atau tumbuhan mati, jasadnya akan diuraikan oleh bakteri dan jamur pengurai dan menghasilkan bau busuk, yaitu gas hidrogen sulfida atau H2S, yang akan dilepas ke udara dan sebagian tetap ada di dalam tanah. Selanjutnya yang ketiga yaitu daur fosfor. Makhluk hidup memerlukan fosfor sebagai pembentuk asam nukleat, fosfolipid, dan ATP, serta penyusun tulang dan gigi, atau pada hewan tingkat tinggi. Di alam, fosfat berada dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfor organik pada makhluk hidup dan senyawa fosfat anorganik, atau PO4-3+ pada air dan tanah. Fosfat yang terkandung di bebatuan terkikis oleh air hujan dan mengendap di tanah. Tumbuhan menggunakan dan membentuknya menjadi senyawa organik bagi konsumen. Melalui ekskresi dan aktivitas dekomposer, fosfat tersebut kembali ke tanah. Selanjutnya pada daur biogeokimia yang keempat yaitu adanya daur nitrogen. Tahap pertama, daur nitrogen ini adalah transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain air hujan yang membawa sejumlah nitrogen, penambahan nitrogen ke dalam tanah terjadi melalui proses fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen secara biologis dapat dilakukan oleh bakteri Rhizobium yang bersimbiosis dengan polong-polongan, bakteri Azobacter, dan bakteri Clostridium. Selain itu, ada ganggang hijau biru dalam air yang juga memiliki kemampuan memfiksasi nitrogen. Tahap kedua yaitu nitrat yang dihasilkan oleh fiksasi biologis digunakan oleh produsen. Di produsen ini adalah tumbuhan, yaitu yang diubah menjadi molekul protein. Selanjutnya, jika tumbuhan atau hewan mati, makhluk pengurai merombaknya menjadi gas amoniak atau NH3 dan garam amonium yang larut dalam air atau NH4+. Proses ini disebut dengan amonifikasi. Bakteri Nitrosomonas mengubah amoniak dan senyawa amonium menjadi nitrat oleh Nitrobakter. Apabila oksigen dalam tanah terbatas, nitrat dengan cepat ditransformasikan menjadi gas nitrogen atau oksida nitrogen oleh proses yang disebut denitrifikasi. Daur yang terakhir yaitu daur karbon dan oksigen. Daur karbon dan oksigen ini unsur karbon di atmosfer dalam bentuk gas karbon dioksida atau Ce2, sedangkan unsur oksigen dalam bentuk gas oksigen atau O2. Konsentrasi CO2 di atmosfer diperkirakan 0,03%. Karbon dioksida masuk ke dalam komponen biotik melalui organisme fotoautotrof atau tumbuhan hijau dan kemoautotrof atau bakteri kemoautotrof dalam proses fotosintesis dan kemosintesis. Nah, karbon kemudian tersimpan sebagai zat organik dan berpindah melalui rantai makanan
respirasi, dan ekskresi ke lingkungan. Adapun oksigen atau O2 masuk ke komponen biotik melalui proses respirasi untuk membakar bahan makanan, lalu dihasilkan karbon dioksida atau CO2. Daur karbon berkaitan erat dengan daur oksigen. Mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang ekosistem untuk SMA kelas 10 semester 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.